warahmatullahi wabarakatuh. Tapi basa Jawa Timuran gak apa-apa Cak Nun ya. Ngapunten Cak Nun. Asmi kula Yusuf Zainuri saking Malang. Saya rombongan dari Ujongbu juga. Kebetulan saya tadi mendapatkan nama dari teman-teman saya untuk bertanya kepada Cak Nun yang selama ini mungkin bisa jadi menjadi ganjaran saya pribadi, bahkan mungkin ada di antara teman-teman sekalian ini mempunyai ganjaran tersebut mengenai bab sholat Cak Nun. Ngapunten Cak Nun nggih. Ini ki berhubung napa temane ngopi, metani ati lan ngopeni pikiran. Dadi niki ganjelane pikiran kula kali ati kula Cak Nun. Nah, temriki niki sebetulnya kita ingin menjalankan ibadah itu nggak bisa full, Cak Nun. Seperti misalkan kita sholat asar ataupun maghrib, itu yang sangat sulit bagi kami yang untuk dikerjakan saat kita bekerja, Cak Nun. Nah, di situ kita terkadang harus menjamak. Sedangkan kata ada saya pernah mendengar bahwa jamak itu batasnya itu sampai 3 hari, Cak Nun, guys. Katanya sih ngoten dirase. Kula mirenge ngaten. Nah, terus yang jadi pertanyaan kami niki lek niki kula nyambut damel ibadah terus kadosipun jamak terus sholat itu dos pundi niku kaping sepindah Cak Nun. Terus kaping pindho pertanyaan kula niki insyaallah penutup mawon pertanyaan kula jek mboten waktune pemepet. Bape mboten lek Jumatan mboten Mas. Bape niko milah ulama dos pundi sing namine ulama sing kados kula mana artinya niku menurut pandangan panjenengan itu ulama itu yang seperti apa Cak Nun? Saniki mboten ulama niki wonten ingkang ulama saling mencerca ngono, "Woi, kowe elek, kowe iki apik." Niku ulah ngoten ta. Ngapunten Cak Nun nggih. Mboten masalah kula niki angger. Niku kula wong etanan wong Malang Cak Nun nggih. Oh ya ngomong ya ngene iki. Asase alhamdulillah kepingin kula niki ulama sing dos pundi sing disebut ulama menistakan, dinistakan niku dos pundi. Ngoten ya. Ngoten nggih Cak Nun. Ngene. Nggih wis ya. Sampun monggo. Nggih, sip. Saya tak dari belakang terus ke 3 2 1 gitu ya. Pertama sembahyang di jamak sapi turute. Itu kan ada semua pendapat ulama itu versi. Ono sing ngarani nganggo usolli, ono sing ngarani gak usah nganggo usolli, ono sing ngarani Al-Fatihah pakai bismillah, ada yang langsung alhamdulillah. Ono sing traweh 23, ono sing 11, ono sing gak traweh. Kak kandani ya kabeh itu versi. Versi itu artinya itu tafsir ya, tafsir. Jadi awakmu kari milih sing bisa karepmu. Kok sing salah sing nafsirno. Ngono lho, tenang ae kon. Dadi kon misale ono sing ngarani gak nek 11 rek, iku nek 23 ganane Sayyidina Umar iku. Soalnya arek nom-nom keset-keset akhirnya tiga ya akeh cek gak nomor goblok gak beli ae gitu kan. Oh yang di luar tidak kedengaran. Ini ya. Jadi gini, satu itu semua versi. Jadi ini kata ini sing gampang-gampang sih sing tak jelasno ya, dasar-dasar. Misalnya tadi ada kata tasabuh, terus iki mau jamak segala macam ini ya. Pertama ini tak urut kon dia. Nek kon misalnya kamu bawa kitab Quran kok kena wedhus-wedhuse paham tak? Oke. Yang paham makhluk yang punya apa? Pikiran. Yaitu manusia. Jadi sekarang ngukurnya ulama yang benar itu pakai apa? Akali sapa? Akalmu dhewe. Ojo nyilih akali wong terus kon percaya, mending kon nganggo akalmu dhewe. Kon dikai akal tak karo Gusti Allah. Ya iku gain. Gitu ya jelas ya. Jadi ojo ngene, ojo ndolek endi sapa sing bener. Ndoleke apa sing bener menurut akalmu. Jelas ya?
Ono dalil nakli, ono dalil akli. Ya, ini nakli itu misalnya kita sholat itu karena ada perintah sholat. Ini sih, jadi kita jawab ini. Di contoh ada ibadah mahdho, ada ibadah muamalah. Nek mahdho itu ini, mahdho itu rukun Islam. Pedomannya gini, dilarang melakukan apa saja kecuali yang diperintahkan. Jelas. Ojo lapo ae kejaba dikongkon. Jadi kalau tidak disuruh sholat, tidak usah sholat. Gini, 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 gini. Ya wis gak apa-apa, wis arep mau apa. Oke, kalau gitu saya akan ngomong lebih keras ya. Saya akan ngomong lebih keras. Ada ibadah mahdho, ada ibadah muamalah. Istilahnya bisa macam-macam. Tapi pokoknya ono 3,5% dari Islam, ada 96,5% menurut jumlah ayat di Al-Quran. Mahdho itu rukun Islam dan beberapa hal lain, misalnya azan. Azan gak usah kau tambah, gak usah kau kurangi. Nah, mahdho adalah apa saja, jangan lakukan apa saja kecuali yang aku perintahkan. Kalau muamalah kuali lakonono poe kejaba sing dilarang. Nah, aturan mahdho jangan diterapkan di muamalah. Aturan muamalah jangan diterapkan di mahdho, itu tidak. Kalau bid'ah itu urusan mahdho, bukan urusan muamalah. Jadi mahdho itu gak oleh bid'ah, gak boleh sembahyang segera korek marinya bergaya di pabrik. Awakku sehat masuk maghrib nek 3 rakaat ketanggungan iki. Aku tak rolas ya bisa-bisa ya gitu. Nah, itu namanya bid'ah. Bid'ah itu berlaku hanya di ibadah mahdho. Bahkan tarweh pun yang sunat itu dibid'ahkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Aslinya mek 11 rek. Dengan pertimbangan budaya dan pendidikan akhirnya dijadikan 23. Itu sangat bid'ah. Tapi karena dia bukan sholat wajib, masih dimaklumi. Tapi nak sembahyang subuh ya suruh ikut dan Allahu Akbar, gak usah nganggu gerakan pencak. Allahu Akbar. Sampai Allahu Akbar. Terus imamnya kok jumbo tukang memberi ya. Itu namanya bid'ah. Tapi kalau di luar rukun Islam, bid'ah itu baik. Harus kreatif. Kalau di sholat, kalau di rukun Islam jangan kreatif. Patuh, yang satu patuh, yang satu kreatif atau ijtihad atau bid'ah. Bid'ah itu artinya menciptakan sesuatu yang kemarin belum ada. Allah Al-Badi, Allah yang maha menciptakan yang sebelumnya belum ada. Misalnya gini, yang paling gampang, Anda sekarang pakai peci, sebelum peci apa dia? Kain, sebelum kain. Benang menjadi kain itu namanya bid'ah. Sebelumnya belum ada kain. Terus ono wong gawe benang dirajut, jadi itu namanya bid'ah. Jadi kalau di ibadah muamalah bid'ah itu bagus. Yang tidak boleh adalah mateni wong. Lalu Pak, pisau itu baik atau buruk pisau? Jadi jangan bilang ada sesuatu itu buruk nanti dulu. Aku takut sholat subuh wajib enggak? Sekarang? Iya kan itu ya bos. Sholat subuh itu wajib besok pagi. Sekarang? Enggak. Jadi kalau ada ustaz tanya, sholat subuh wajib apa? Mboten. Lu ya mau enggak usah niki kok. Gitu ya. Jadi ulama-ulama itu sering ngomong ke Anda tidak berpikir ruang dan waktu. Ya tak? Rakyat kita gak? Bukan sih, kan harus dibocor di mana nanti halal. Ya tak? Aku takon, mangan tapi tak? Gak bisa dijawab. Ya Allah ya Rabbi. Makan itu baik atau buruk? Nggak bisa dijawab. Makan apa dan kapan di mana kan gitu. Biasa pakai apa? Oke, kali ini gimana? Oke, bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi misalnya jangankan kok makan, jangankan kafir. Kalau saya disebut kafir, aku marah enggak? Saya memang kafir kok.
Arep ngopo, Pak? Saya kafir kepada setan. Karena kafir itu tidak bisa berdiri sendiri. Kafir nang sopo sih? Iya. Ya tak gak? Ngono loh. Muslim yang ngono. Kamu muslim. Nanti dulu. Ini bukan identitas. Muslim itu pekerjaan. Betul enggak? Saya taat kepada Allah. Maka ana usallimu nafsi ilallah. Saya menyelamatkan diriku di depan Allah. Jadi Islam itu bukan identitas. Islam itu program. Islam itu visi misi penggawaian. Yang melakukan namanya muslim. Nah salahnya wong sak dunya Islam dadekno identitas, dadekno klub iku apa? Dadekno grup iku. Akhirnya kene Islam, kene Kristen, kene Buddha, Hindu iku salah ndek kono. Terus akhirnya gelut di Jakarta saiki. Sing ngarani Islam identitas itu siapa? Haji itu bukan identitas. Haji adalah orang yang sedang mengerjakan proses ibadah haji. Begitu selesai dia selesai tawaf wada, wes terus tahalul, wes duduk haji deh. Lah kok mulai jadi haji, neseng ya kaji apa lari? Neseng kaji, ngarit kaji, ndak ada kaji. Kaji adalah orang yang berada di Mekah sedang menjalankan. Langsung saya. Bener tak aku? Ngomong yang huta. Ya, misalnya saya ketemu siapa wes, ketemu sampean, aku sampean pijeti. Mas Zainal, aku dipijeti Mas Zainal. Aku takon, ojo lho saiki. Aku takon, apakah dia tukang pijet? Apakah dia tukang pijet? Jangan pernah bilang dia tukang pijet. Dia orang yang sayang sama saya. Dia penyayang. Betul enggak? Kon salah paham, mergo ana wong mijeti kok anggap tukang. Mergo ana wong serbanan kok anggap. Ini bukan salah ini. Enggak sih. Kiai ta duduk ulama ta delok kelakuane lak ngono sih. Nggih. Nggih, ya Mas ya. Jadi sekarang soal sholat tadi jamak. Jamak itu ada dua macam mesti. Urip itu mesti ono dua sisi mata uang. Nek misalnya wong si ulama sing gak setuju jamak, ya, iku ngomong ini, di jamak itu di merger apa jenenge. Ya dicadekno siji zuhur asar maghrib isya dan seterusnya ya gak oleh terus 5 diingkes di siji apa meneh setahun sembahyang sitok tak jamak gitu. Jadi ada yang bilang gini, loh saya masih sempat kok, saya nggak enak dong sama Allah. Saya apa sih Allah itu ngasih waktu begitu banyak, saya cuma sholat 4 rakaat kenapa harus saya singkat gitu kan? Ono sing ngomong ngono, itu bener lah gak? Bener, orang mana sih ngomong gini, kok cik sumbungi kono dikai kemurahan kok gak gelem gawe. Wong jamaah itu oleh kok gak gelem, kok sumbung tuh mengkar Gusti Allah. Bener tak gak? Bener karo melok sing disak karepmu. Ojo terus ngomong sing iki salah iku sing iku bener. Melok sak karepmu sing liyane babah melok liyane. Sing garai salah adalah begitu kamu memilih kamu menyalahkan yang lain. Iya. Karepmu. Itu sama dengan kalau dalam kehidupan sehari-hari ada orang pelit, ada orang hemat. Sama enggak peristiwanya? Ono uang ngaku rek sore aku hemat ora gak iso ngisi kotak rek aku hemat. Padahal jane pelit. Jadi kita harus punya kepekaan dan akal sehat, makanya akal itu nomor 1. Jadi jangan sampai kalau ada orang pakai logika terhadap agama dianggap kita hanya melogikakan agama terus kamu menolak logika. Lah wedhus kan lah. Kalau menolak logika, betul enggak? Orang yang kepala batu sama orang yang teguh imannya sama apa tidak? Kelakuannya pada enggak? Loh, pokoknya kamu enggak mau diajak selingkuh, enggak mau diajak korupsi. Terus jari sing ngejak, wah hari janjian ndase waktu, gitu kan? Kepala batu. Tapi bagi Anda adalah orang yang teguh iman. Kodol peristiwa ini, satu peristiwa ada 2 makna. Dan itu banyak sekali yang lain apa liane Mbak Fia. Misalnya yang hemat tahu berarti boros sama wah nyok dermawan sama boros itu kan sama peristiwanya. Nah maka Anda harus punya kepekaan. Gitu ya. Oke, jadi soal sholat tadi, soal jamak jelas ya.
Enggak sih. Ada seorang ulama di Indonesia yang namanya Anda juga tahu, yang selama hidupnya jamak. Ono iku. Cuman aku ngomong kok jari membuli. Jari kok penistaan. Saya itu sembarang ngentut penistaan. Ngomongnya ngising, ngomongnya kecerit. Itu penistaan. Karena cara melihatnya nggak jelas tadi itu. Jadi salah cara melihat. Gitu ya. Jadi kalau Anda melihatnya dengan, kan ada sudut pandang, sisi pandang, jarak pandang, resolusi pandang, kacamata pandang, macam-macam. Satu objek, kalau ini handphonemu ya, Anda semua pakai handphone ya. Kamu foto Pak Haji, ceklek. Kira-kira dari 10 foto itu sama nggak hasilnya? Apa sebabnya berbeda? Tak ambil satu aja mergo handphone saja sing sitok iki Samsung S7. Sing kon ku Nokia zaman. Majapahit. Hasilnya ya objeknya pada tapi hasilnya tak beda sih, Rek. Karena makanya cara pandang penting enggak? Akal sehat penting enggak? Jelas ya? Oke. Berarti soal jamak wis ya Mas ya. Iku sak karep sampean. Nek sampean sungkan ya aja dijamak, nek sampean wah, matur nuwun nggih kula digampangaken iki sesuk kula jamak kare ngono to situasine. Sak karep-karepe gitu loh. Bahwa nanti ada orang yang mendapat derajat lebih tinggi daripada Allah ya gak masalah. Sing di sing luwih dhuwur muga-muga karo dukur ngono sih. Gak usah ngeklaim nggih kon niku kebanyakan orang kan ngeklaim iki rokok iki. Jadi dia kapan dianggap dadi takmir neraka itu kapan? Kan kula daftare itu lho. Ya Allah. Jadi tolong dipahami ya, margo muamalah. Kalau muamalah tasabuh tadi yang pertanyaan pertama. Tasabuh itu artinya waman tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum maka dia menjadi bagian dari kaum itu. Nah kata menyerupai ini cetha atau gak cetha? Menyerupai itu kan harus kita pikirkan dengan jujur dan tertib dan hati-hati. Nah maksudnya ya apa nek celonoan berarti padha karo wong kafir. Copot. Barang siapa menyerupai suatu kaum, kebanyakan orang kafir yang disebut kafir loh ya, kan pakai celana. Jadi mulai saiki kan celana, kelambi, dasi, sepatu. Aku takon Nabi Muhammad sepatu enggak? Ayo copot saiki. Dua. Loh, makanya bukan kok yang tidak dilakukan Nabi Muhammad itu tidak boleh dilakukan. Boleh melakukan apa saja yang tidak dilakukan oleh Rasulullah kecuali yang ada larangannya.